Yang kemarin bikin YouTube. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang membangun rasa sayang yang benar, gitu ya. Bagaimana kita mengarahkan hati kita supaya rasa sayang kepada itu adalah rasa sayang yang memang hakiki sesuai petunjuk dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang menjadi pasangan role model. Nah, bagaimana suami istri gitu ya, atau ayah bunda bisa menjadi sosok yang disayangi, disegani, dihormati gitu ya oleh anak, sehingga hubungan antara anak dengan orang tua itu terbangun dengan baik. Nah, ini semuanya adalah peran dari hati ya, peran dari hati. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana supaya kita lebih memahami bagaimana membangun hubungan perasaan tadi dengan anak, rasa sayang, lalu membangun perasaan anak tadi kepada kedua orang tuanya, maka kita juga harus paham tentang cara kerja hati itu sendiri, mengenal cara kerja hati. Insya Allah akan kita diskusikan di malam hari ini. Seperti biasa, materi pertama akan dibawakan oleh Mak Super. Oh, sebentar, materinya belum siap. Oke, baik, sudah terlihat ya materinya. Silakan Mak Super menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemuan lagi secara virtual. Apa kabar Ustazah sama Pak Ore Akbar ya? Mengenal cara kerja hati. Ya. Ini pertemuan yang ketiga setelah yang kemarin ini. Mungkin bagi yang belum sempat dapat materinya bisa dilihat di YouTube ya, untuk materi 1 dan materi 2-nya. Nah, cara kerja hati antara anak dan orang tua itu harus terjadi koneksi yang kuat. Koneksi yang seperti apa? Dari orang tua kepada anak harus bisa memberikan kasih sayang yang memadai dalam kehidupannya, sehingga nanti anak tidak akan mencari kasih sayang di luar yang berlebihan lah istilahnya ya. Apalagi kalau anak perempuan nih, dia harus dapat kasih sayang yang cukup dari cinta pertamanya, dari ayah, dari bundanya juga. Kalau nggak cukup, dia nanti akan mencari peran di luar yang bisa memenuhi itu. Mungkin kalau perempuan, dia nanti akan cari pacar, biar bisa disayang-sayang, dimanja, kayak gelas yang takut pecah gitu. Itu yang dia harapkan dari orang tua. Bagaimana kasih sayang dari anak kepada orang tua? Apa yang harus nampak wujud dari kasih sayang anak kepada orang tua? Selain dia harus bisa menyayangi orang tuanya, maka anak ini juga harus mempunyai rasa percaya kepada orang tua, rasa hormat, rasa kagumnya. Jadi orang tua itu harus jadi role model bagi anak. Terus anak harus memiliki rasa segan kepada orang tua. Jadi walaupun mereka berkawan, misalnya orang tua bisa memposisikan sebagai teman kepada anak. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana anak itu harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Apa yang menjadi panutan. Bagaimana cara untuk
memunculkan itu semua. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Belum lagi kalau misalnya anaknya laki-laki, perempuan laki-laki, campur-campur, atau perempuan semua, laki-laki semua. Nah, itu gimana? Gimana caranya biar itu semua terwujud sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua? Nah, kita mengenal ya dari dunia barat ada 4 temperamen pada diri manusia. Ada sanguin, melankolis, flegmatis, koleris. Lanjut juga kita mengenal Stephen, mengenal karakter seseorang melalui Stephen. Ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Ada juga yang berdasarkan DISC. Kalau ini di dunia kerja. Yang dominan, influential, steady, compliant. Ada juga di dunia pendidikan. Multiple intelligence, body smart, people smart, word smart, logic smart, nature smart, self smart, picture smart, music smart. Oh gitu, ada suaranya agak berisik. Yang mana yang berisik nih? Yang itu kali ya. Oke. Sekarang udah nggak berisik lagi suaranya. Oke, lanjut ya. Sudah oke ya. Bagaimana dengan parenting dengan hati? Parenting dengan hati ini sebenarnya mudah sekali. Intinya, parenting dengan hati itu menggunakan metode hati atau Goriza. Apa itu Goriza? Nah, metode hati ini bisa dipakai untuk memahami tipe karakter anak. Dan kalau kita pelajari nanti ke depannya ya, ini metode yang paling mudah dibanding semua yang udah ada di pasaran lah. Dalilnya jelas dari Al-Quran dan hadis, solusinya tuntas. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah manusia. Alaminya manusia sebagai makhluk Allah. Nah, dengan metode Goriza ini. Kita kenal ya potensi manusia sebagai ciptaan Allah, apa aja potensinya. Pertama, potensi akal. Apa tuh potensi akal? Potensi akal ini proses berpikir yang melahirkan pemahaman yang benar. Jadi kalau misalnya akalnya dipakai, insya Allah bisa mengindra masalah apa yang ada, mencoba memahami apa yang terjadi di kehidupan. Ada juga potensi hidup. Potensi hidup ini satu terkait dengan hati tadi ya. Potensi Goriza. Apa itu potensi hati atau Goriza? Potensi hati ini tempat tumbuhnya berbagai macam perasaan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, potensi hidup juga ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kayak kebutuhan kita sebagai manusia, butuh makan kalau lapar. Kalau misalnya lelah, butuh istirahat. Ketika haus, butuh minum. Ketika ngantuk, butuh tidur. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan jasmani atau hajatul udawiyah gitu ya. Nah, kita mulai masuk ke bab mengenal hati dan pengelompokan fungsinya. Jadi apa itu hati? Gimana cara kita mengelompokkan apa-apa yang muncul dari hati itu sendiri? Kita kenal istilah pujaan hati, jatuh hati, buah hati, ada juga patah hati, sakit hati. Mungkin ada juga yang lain yang mau nambahin, boleh. Semua terkait dengan hati. Mungkin bagi sebagian orang ya, udah ada yang kenal dengan Dr. Paul Ekman. Ini psikolog dari Amerika.
Nah, memperkenalkan terkait dengan emosi. Emosi bahagia, emosi sedih, ada juga emosi menangis, rasa menjijikan, terus takut ya, kecewa gitu kan, rasa marah. Nah, itu pemicu rasa nanti, pemicu rasa yang muncul pada diri seseorang itu akan memicu yang nanti yang namanya emosi yang tadi kita sebutkan. Ketika ada pemicu rasa, dia akan memacu emosi atau perasaan yang muncul pada diri kita sebagai manusia. Akan terwujud dalam bentuk perilaku atau sikapnya. Macam-macam ya. Macam-macam pemicu rasa. Satu pemicu rasa itu bisa menjadi berbagai macam emosi dan sikap yang berbeda-beda. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kok bisa beda-beda gitu kan? Dari satu kejadian ada yang efeknya mungkin marah, efeknya mungkin sedih, efeknya mungkin kesel gitu kan. Itu apa yang membedakan di antara itu semua? Naluri ini yang membedakannya. Gorizah pada diri manusia yang membedakannya. Contohnya apa? Ketika misalnya maling masuk rumah, kita kemalingan banyak barang berharga misalnya. Itu kan pemicu ya, pemicu ada maling masuk rumah gitu. Terus emosi yang muncul apa? Bisa jadi emosi yang muncul itu marah, padahal kita lagi nggak di rumah nih. Namanya maling masuk nyusup gitu. Kita marah nih, marah, gak sopan banget ya tuh maling masuk rumah gue gitu kan. Terus perilaku yang muncul apa? Cari tahu dia misalnya, malingnya nih siapa nih? Mungkin punya CCTV, ngecek gitu di CCTV. Ada apa kok dia maling masuk ke rumah aku gitu kan. Begitu tahu misalnya orangnya masih tetangga dekat, emosi muncul, perilaku muncul, langsung lapor Pak RT segala macam gitu kan. Nah, lain lagi misalnya ada, itu kan muncul tuh marah. Itu dari naluri juga munculnya. Udah gitu, ada juga yang ketika kemalingan, oh kita sudah merasa menjaga rumah dengan baik, tapi memang qadarullah kemalingan juga, masuk juga, lihat di CCTV orangnya siapa, masih bersyukur dia, aduh untung yang diambil cuman itu, coba di rumah ada anak-anak, coba di rumah ada kita, kejadiannya bukan kemalingan lagi, nanti perampokan, coba untung aja kita nggak terluka, masih untung, masih bersyukur. Terus apa yang dia lakukan? Udahlah, ridoin aja gitu. Itu sikap itu muncul dari goriza juga, dari naluri juga. Berbeda-beda ya, setiap aksi setiap orang. Misalnya gini, suami istri nih udah punya anak 3 gitu, mau istrinya hamil lagi, anaknya semuanya perempuan. Terus ada satu sisi misalnya responnya, aduh takut lah mau hamil lagi, kenapa nanti anak perempuan lagi katanya. Kenapa? Ya mungkin di komunitas mereka ketika lahir anak perempuan itu dianggap sesuatu aib. Ya kayak di zaman Rasul juga kan ada ya, di zamannya dulu itu kalau perempuan itu aib, kalau laki-laki berarti sesuatu yang berharga gitu. Sampai kalau yang punya anak perempuan itu disudutkan lah. Seperti itu. Di komunitas sekarang masih ada ya, di daerah-daerah ketika dapat anak perempuan itu aib, atau kalau belum dapat anak laki-laki itu kayaknya belum istimewa keluarganya gitu, sampai mau hamil aja takut. Itu kan emosi yang muncul berbeda-beda ya. Sama-sama anak perempuan, sama-sama hamil, kekhawatiran yang muncul dan emosi yang berbeda-beda. Ada yang takut, ada yang takut dia munculnya anak perempuan lagi, nanti emosi yang munculnya itu
marah, sedih, kecewa. Ada yang ketika dikasih anak perempuan lagi malah bahagia. Namanya rezeki anugerah ya. Allah kasih perempuan lagi, alhamdulillah. Orang susah loh untuk bisa hamil gitu kan. Dapat perempuan lagi, disyukuri banget sehingga Allah tambah-tambah rezekinya gitu. Jadi setiap peristiwa itu setiap orang akan menanggapinya hal yang berbeda-beda tergantung naluri mana yang muncul pada diri dia. Mana yang dominan naluri itu. Begitu juga ketika wanita bercadar ya. Wanita cantik. Wanita cantik. Ini dicadarin. Tadinya bercadar gitu. Wanita cantik tuh dicadarin gitu kan karena dia karena dia ini soalnya di Zoom nih, Pi. Nggak dengar Pi bilang apa gitu kan. Jadi ketika wanita cantik macam-macam yang muncul, ada yang pengen pamer kecantikannya, tabarus gitu ya, pengen berdandan lebih, ngerasa aku wah gitu. Aku kan dikasih Allah wajah yang cantik, Allah suka keindahan. Oh ternyata dipolesnya berlebihan. Pengen terlihat cantik di depan orang banyak gitu, bukan hanya depan suami gitu. Ada juga yang karena kecantikannya itu dia khawatir misalnya, karena digangguin terus di jalan, akhirnya ya udah deh aku cadarin aja, bisa jadi kan. Nah jadi setiap orang itu memiliki emosi yang berbeda-beda, memiliki ungkapan rasa yang berbeda-beda, perilaku yang berbeda-beda, itu tergantung dari naluri yang ada pada dia. Ada juga yang mungkin melihat wanita cantik ingin menikah dengan wanita cantik itu, tapi dasarnya lain kan. Ada yang pengen menikah dengan wanita cantik karena ingin menghalalkan apa yang Allah perbolehkan, menuntaskan syariat gitu. Ada juga yang ingin menikahi wanita cantik itu karena ingin dimiliki sendiri. Karena dia cantik, aku dengan keakuannya, aku ingin dia jadi istri aku. Posesif yang muncul. Nah itu ya, berbeda-beda ketika seseorang menghadapi atau melihat wanita cantik di sekitarnya. Itu dari naluri itu, goriza itu yang membentuk sikap dan perilaku seseorang. Bagaimana dengan misalnya orang minjem duit nih, nelfon, entah mungkin kakak, saudara, atau saudara teman nelfon gitu. Teh minjem duit dong. Berapa? 2 juta. Aduh lagi nggak megang nih, adanya 200, dikasihnya cuma 200.000 gitu kan. Kan macam-macam tuh ekspresi yang muncul. Ada yang yaudah alhamdulillah teh seenggaknya dapet, tinggal nyari sisanya. Ada yang bilang gitu, mungkin dia butuh untuk darurat, kebetulan kita cuma pegang dana yang bebas itu segitu. Ada juga yang 200.000 buat apa lah teh, nggak ada artinya, orang butuhnya 2 juta kok gitu kan. Emosinya marah yang muncul, terus sikapnya jadi mencemooh sama kita gitu, marah sama kita, kesel, akhirnya dia mencibir gitu, padahal kita niat baik gitu ya, seenggaknya bisa nolong walaupun tidak sesuai dengan harapannya. Nah itu respon yang berbeda-beda dari setiap pemicu rasa pada seorang manusia akan menimbulkan sikap yang berbeda juga. Pemicunya itu kenapa bisa jadi menghasilkan respon yang berbeda itu semuanya karena naluri, karena gorizah dari setiap manusia itu. Mana yang dominan maka itu yang akan nampak. Percaya sama yang ringis, yang curiga sama yang bajunya. Ada juga ya orang yang lebih percaya kepada seseorang dengan penampilan yang necis misalnya. Jadi dia menilai hanya dari luar saja. Wah, kalau yang necis ini pasti orang kaya. Bisa dipercaya. Apa? Ya, ditulis. Ini nggak jelas. Ada juga yang ngelihat yang bajunya biasa-biasa aja gitu kan. Dia beranggapan kalau orang ini juga nggak punya duit gitu kan. Jadi
ketika melihat orang yang ganteng atau orang yang biasa-biasa saja, respon dia akan berbeda ya. Akan gimana ya? Orang bakal lebih mempercayai orang dengan penampilan yang mewah, yang necis. Oh, ini kayaknya bisa dipercaya nih. Orang kaya gitu kan. Dia pasti mendahulukan gengsi. Nggak mungkin lah dia bohong-bohong sama kita gitu. Ada juga yang nggak percaya juga sama orang yang kucel nampilannya. Istilahnya mencurigakan nih, jangan-jangan dia punya niat jelek gitu loh. Gak usah lah percaya sama yang kucel, kita percaya sama yang necis aja. Ternyata ketika sudah dijalani, yang necis ternyata pembohong, dia hanya penampilan saja. Sementara yang kucel misalnya justru orang yang jujur. Apa responnya? Ada yang astagfirullah, aku tertipu dengan penampilan. Perilaku dia akhirnya apa? Dia berubah sikap, tidak menilai orang dari luar saja. Ada juga yang tetap dengan kebakwaannya, dia menilai, oh enggak kok, dia enggak kayak gitu kok. Dia tetap baik karena dia tetap dengan necisnya itu percaya, padahal udah dibohongin berkali-kali gitu kan sama orang tuh, tapi tetap dipercaya. Yang necis itu lebih bisa dipercaya. Semua yang masukan, semua bukti-bukti enggak juga dia terima istilahnya, karena sudah terkelabui. Akhirnya kan sikapnya berubah ya. Yang satu begitu tahu yang necis nih suka nipu orang misalnya, langsung oh oke, mungkin aku salah nih, harus memperbaiki diri, jangan lihat dari luar, lebih teliti lah. Tapi yang satu lagi tetap dengan keakuannya, aku percaya kok yang necis itu jujur, yang necis itu lebih handal, lebih ini. Akhirnya ya itu tetap aja terbawa dalam putaran yang sama. Di situ-situ juga nggak belajar dia, karena keakuannya itu nggak bisa dengar apa kata orang, nggak bisa terima bukti-bukti di luar. Akhirnya itu kan pemicu rasanya yang muncul adalah salah penilaian terhadap orang di sekelilingnya. Emosi yang muncul juga berbeda. Ada yang dengan rendah hati menerima aku salah, tidak teliti memperhatikan sikap dia yang sebenarnya. Ada yang tetap, oh dia tetap baik kok, tetap baik gitu. Akhirnya wujudannya apa? Yang satu berubah dengan nilai pandang dia terhadap kehidupan, yang satunya lagi tetap dalam putaran ditipu orang gitu. Nah itu kenapa kok bisa kayak gitu? Nah naluri yang menyebabkan perubahan sikap itu ataupun ketetapan sikapnya dia. Sebentar, adiknya. Oke. Kita kelompokkan ya. Dari sikap-sikap yang tadi itu, ada yang marah ketika barangnya dicuri sama orang. Terus kecewa ketika memiliki bayi perempuan, ternyata karena harapannya itu laki-laki agar jadi penerus keluarga gitu. Terus mengejar wanita cantik untuk dimiliki, marah ketika tidak mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diharapkannya. Ada juga yang yakin pada tampilan bersih, klimis, malah curiga pada yang kelihatannya kumal. Ada juga orang yang bersikap sedih ketika barang yang penuh kenangan dicuri orang, mungkin ada emasnya, mungkin kayak kita dulu pernah juga ya kemasukan maling ya. Ada barang penuh kenangan dicuri, emas kecil, tapi karena penuh kenangan kan ada sedihnya juga, walaupun kita sudah ikhlaskan tetap. Terus bahagia ketika memiliki bayi, perempuan ataupun laki-laki nggak masalah, yang penting itu adalah anugerah dari Allah. Terus menyukai wanita yang cantik sehingga ingin dinikahi dan menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan syariat. Nah, ada juga yang bersabar dan berdoa kepada Allah atas kehilangan yang terjadi, terus bersyukur kelahiran anaknya, mau laki-laki atau perempuan. Ada juga yang mencari wanita solehah untuk dinikahi, menjalani kehidupan sakinah, mawadah, dan warohmah. Ini macam-macam yang muncul ya.
Terakhir ini bersyukur atas bantuan pinjaman uang berapapun yang didapat. Ini ekspresi atau ungkapan perasaan yang muncul dari gorizah tadi, naluri kita sebagai manusia. Nah, yang ini yang disebut dengan gorizah bako. Marah, kecewa, terus posesif sama wanita cantik itu. Marah ketika pinjamannya nggak dikabulkan sesuai harapan dia. Terus juga curiga sama orang gitu. Terus itu goriza bakonya. Jadi kalau goriza bako bisa dibilang lebih ke eksistensi diri ya. Lebih ke apa ya? Keakuan aku. Terus, nah, goriza nau, goriza berkasih sayang, tampil tadi ketika sedih, barang yang penuh kenangannya dicuri orang, bahagia, punya bayi, terus suka wanita untuk dinikahi dan menjalani kehidupan berkeluarga. Berarti dia kan dan menikah akan memiliki keturunan, dan menikah dia bakal disayang-sayang sama istri, bakal nyayang-nyayang istri, terus bakal bisa meneruskan keturunan juga gitu. Nanti istrinya hamil atau gimana ya. Dan yang terakhir adalah gorizah tadayun atau gorizah berketuhanan ya. Gorizah mensucikan diri, menyembah sesuatu, bersabar dan berdoa kepada Allah. Ini kalau gorizah tadayun itu hubungan kita dengan Allah ya. Bersyukur atas kehilangan. Mau nggak apa-apa lah, hilang cuma segitu. Mungkin Allah akan menggantikannya dengan yang lebih. Atau mungkin Allah menghindarkan kita dari bala bahaya yang lebih besar lagi. Terus bersyukur kelahiran anak, perempuan laki-laki, terus cari wanita solehahnya untuk dinikahi, melanjutkan kehidupan sakinah, mawadah warohmah, terus dapat pinjaman walaupun sedikit, tetap bersyukur karena itulah bentuk rezekinya. Nah, seperti itu ya, macam-macam gorisah itu dari aneka bentuk perwujudan sikapnya, perilaku setiap manusia. Buktinya apa? Kalau ternyata goriza bako mempertahankan diri atau eksistensi itu ada di dalam Al-Quran. Boleh dilihat ya, aku bacain teksnya aja. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kehidupan yang di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ya, kesenangan hidup itu. Di sini udah dijelasin ya, diwarnain merah. Yang termasuk dengan gorizah bako itu adalah harta. Yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itu kategorinya untuk gorizah bako. Ini ada di Quran Surah Ali Imran ayat 14. Nah, bagaimana dengan penampakan dari gorizah bako itu sendiri atau naluri untuk mempertahankan diri, eksistensi, atau yang lebih gampang lagi mungkin kita bilang keegoisan diri gitu. Nah, gorizah bako itu. Penampakan dari gorizah bako itu satu, rasa ingin memiliki atau menguasai. Nih misalnya tetangga nih beli mobil baru, duh kayaknya pengen juga lah ya punya mobil baru. Nah itu rasa ingin itu, suka kekayaan, lihat orang pakai perhiasan emas, gelangnya cantik, pengen lah punya gelang kayak gitu. Terus lihat suka prestasi, lihat orang misalnya juara di tingkat RT RW nasional gitu, hebat ya, pengen juga lah kayak gitu di bidang apa ya bisanya gitu, mikir situ. Terus percaya diri, membawa dirinya di forum-forum, misalnya sanggup dia untuk naik panggung, senang dia untuk berada di depan orang ramai, jadi perhatian orang ramai, dia senang gitu, percaya diri. Terus memiliki keinginan yang kuat, misalnya pengen sekolah ke luar negeri, tapi
Orang tuanya ragu nih, dia tunjukkan kalau dia memiliki keinginan yang kuat. Insya Allah lah nggak akan sering pulang, nilainya bagus-bagus. Gimana caranya biar bisa meyakinkan orang tuanya biar disekolahkan di luar negeri? Nah, itu cara-cara dari penampakan Gorizah Bako. Terus ambisius. Kalau belum dapat harus gitu. Gimana caranya? Nah, itu orang-orang Bako seperti itu ya, ambisius. Senang mengendalikan. Walaupun dia cuma di kelompok kecil, bisa cuma bermain 3 orang, dia berperan sebagai leadernya. Kamu iniin, kita main yuk, main Ica-Ica gitu. Kamu jadi adik ya, kamu jadi ibu ya, aku jadi kakak. Dia senang mengendalikan. Terus berkarakter memimpin, menunjukkan dirinya layak untuk jadi pemimpin di komunitas dia. Entah dengan kepandaiannya, dengan skill dia, dengan bicaranya, macam-macam yang bisa dia tonjolkan sehingga akan dipilih menjadi pemimpin. Biasanya itu yang memiliki Gorizah Bako. Mudah beradaptasi, dimanapun dia bisa masuk. Gaul ke sini, masuk, gaul ke sini, masuk. Dia pandai untuk mencocokkan dirinya di lingkungan manapun. Dan memiliki orientasi prestasi juga. Orientasi prestasi misalnya gini, kalau dia sekolah, dia itu memiliki target harus jadi yang terbaik. Mau itu 5 besar, 3 besar, atau juara 1 gitu kan. Itu orang yang memiliki dengan Gorizah Bako. Dia sangat ingin gitu, punya prestasi yang baik. Bagaimana dengan petunjuk potensi Gorizah Nau atau kasih sayang dan berketurunan? Di ayat yang sama dengan tadi, dia jelaskan ya, wanita-wanita, anak-anak. Nah, ini yang menunjukkan bahwa manusia dengan memiliki potensi Gorizah Nau itu akan menunjukkan kecintaannya terhadap wanita-wanita. Bagi para lelaki, begitu juga wanita terhadap para lelaki, terhadap anak-anak, itu akan memiliki keinginan yang besar di sana. Pengen punya keturunan, pengen berkasih sayang, pengen dimanja-manja sama lawan jenis. Bersahabat. Ya, pengen bersahabat. Nah, apa penampakan dari Gorizah Nau atau berkasih sayang keturunan ini? Yang pertama, dia suka berkasih sayang. Suka gitu kalau dimanja-manja, dipeluk-peluk ini. Yang punya Gorizah Nau, apalagi kalau dikasih kado gitu ya, bentuk kasih sayang katanya. Terus memiliki rasa simpati yang besar. Kita punya anak yang naunya sangat tinggi, walaupun sudah mondok, kerjanya setiap kali nelfon itu ditanyain kabar semua orang rumah. Mulai dari kami dulu, nanti lama-lama ditanya nih, adiknya ke 1, adiknya kedua, adiknya ketiga, semuanya di absen. Setiap nelfon tuh, dan ditanyain kondisinya sehat apa enggak, mereka lagi bahagia apa enggak gitu. Rajin pokoknya. Anak yang dengan Gorizah Nau yang tinggi ini simpatinya lumayan besar. Anak dengan Gorizah Nau yang cukup pun dapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya. Dia akan punya rasa percaya diri yang tinggi juga. Walaupun mungkin tidak kelihatan eksis banget, tapi dia percaya diri tinggi. Karena biasanya gini ya, kalau yang punya Gorizah Nau tuh terkadang dia tidak mau tampil depan umum, padahal dia pede. Dia bisa, dia mampu, tapi dia tidak mau menunjukkannya. Hanya kalau sewaktu-waktu potensi itu dibutuhkan, dia akan tampil. Cuman dia nggak mau digembor-gembor gitu, nggak mau yang terlalu diekspos gitu. Bukan berarti dia tidak percaya diri, hanya dia tidak suka muncul di depan. Ketika dibutuhkan, insya Allah bisa.
Terus suka membantu. Ini terlihat ya untuk yang Nau ini karena dia tidak mau melihat orang di sekelilingnya tuh susah. Dia sih suka berkasih sayang. Melihat uminya kerepotan, nolongin. Ngelihat ayahnya kerepotan juga nolongin. Apa yang bisa jadi peringan gitu kan, akan dia kerjakan. Ini yang memiliki gorizah nau yang cukup. Patuh pada orang tua dan guru. Jadi di mata anak-anak yang memiliki gorizah nau yang cukup, orang tua dan guru itu utama. Apa yang disampaikan orang tua dan gurunya tuh nempel banget kalau sama anak-anak nau ini. Dan mereka itu kalau misalnya orang tua menyampaikan apa ya agak nggak sesuai dengan ucapan gurunya tuh ngingetin tuh. Bunda, kok kata guru gini 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 gini? Kan gini gini gini, Bun, kata guru. Nah, itu bakal dibahas kalau anak-anak dan gorizah nau. Lanjut, dia juga suka berbagi. Kalau punya sesuatu pengen aja dia berkasih sayang dari teman-temannya, pengen ngasih ini, pengen ngasih ini. Perhatiannya sangat tinggi terhadap teman. Jadi teman itu buat dia penting sekali kalau anak-anak nau nih. Lain sama bako ya, kalau yang bako itu teman itu penting, tapi dia lanjut aja gitu jalan terus, walaupun istilahnya nggak sesuai sama temannya dia akan lanjut terus. Tapi kalau yang nau, pengaruh teman sama kehidupan dia sangat tinggi. Jadi hati-hati dengan anak-anak dan gorizah nau yang tinggi. Kalau dia dapat kasih sayang lebih banyak, lebih tepat dari teman-temannya, dia akan dengan mudah terbawa arus sama kawan-kawannya. Jadi dilihat pergaulan anak-anak kita ya sama temannya itu seperti apa. Di rumah bisa jadi baik, tapi di luar itu kita belum tahu. Dilihat aja teman-teman dia itu seperti apa. Kadang-kadang dia nggak mau cerita soalnya dia skip. Apalagi ada anak nau yang sama sekali nggak mau menceritakan aib kawannya. Ada kasus misalnya di sekolah atau di mana ketika kita tanya itu nggak mau cerita itu aib teman. Sampai begitu di cover temannya itu. Ya istilahnya sampai ke orang tua pun istilahnya nggak usah lah tahu katanya itu aib teman. Padahal maksud kita untuk mencari solusi. Jadi kita harus cari tahu gitu seperti apa nih anak nau ini. Dia itu sangat menjaga privasi dia dengan temannya itu. Nah itu yang istilahnya di anak nau itu lumayan lengket ya. Jadi berteman itu penting banget buat dia. Dia juga penyayang. Ini kelihatan lah kalau anak nau tuh udah pengen disayang, penyayang lagi. Ya butuh kasih sayang, haus kasih sayang. Sumber tanpa dasar. Betul Pak, ini anak nau ini. Saya nabakar ya anak nau. Terus suka memperhatikan orang. Jadi apapun respon atas kelakuan dia di luaran, kalau ada yang bersikap yang positif maupun negatif ya, sama anak nau ini bakal jadi perhatian yang besar. Bakal cerita kalau kita pandai dekat sama anak, dia bakal cerita tuh. Misalnya ada kejadian di sekolah, nanti dia cerita, kan AA ngasih tahu kawan AA nih, AA kan bagian keamanan. Si A gini sikapnya Mi, si B gini. Jadi dibahas semua kawannya ini, yang bernilai positif sama dia, yang bernilai negatif sama dia, yang bikin jutek dia, yang menjauhi dia, yang sayang sama dia, itu diperhatikan betul. Jadi ginilah kalau anak nau tuh dia senang memperhatikan atau menganalisa respon orang-orang di sekitarnya terhadap sikap yang dia lakukan. Jadi itu tuh jadi apa ya, detail terkait perasaan orang itu anak nau ini detail. Betul ya Pak? Lebih. Siap. Bagaimana dengan potensi gorizah tadayun atau penghambaan kepada Allah? Ini hubungan manusia dengan Allah, keinginan untuk mensucikan diri. Ada di Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman,
bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Jelas ya di sini bahwa pengakuan ya terhadap jiwa mereka itu, bukankah aku ini adalah Tuhanmu. Nah, mengakui kan, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Di sini dijelaskan dengan bukti yang tegas ya, potensi gharizah tadayun atau penghambaan terhadap Allah di Quran surah Al-A'raf ayat 172. Apa penampakannya dari gharizah ini? Muncul rasa kagum, rasa hormat, merasa diri ini lemah, percaya diri, gemar beribadah, ahlul ibadah, gemar mendalami ilmu-ilmu agama. Banyak ya, kalau dari gharizah tadayun itu rata-rata orang ini menyukai keindahan. Misalnya lihat sunset, sunrise gitu kan, senja di ufuk timur segala macam tuh, itu kelihatan sama mereka, ditampakkan kekagumannya luar biasa Allah gitu, hingga bisa menciptakan begitu warna yang cantik, begitu unik di dunia ini. Ini orang-orang dan gharizah tadayun, kagum akan ciptaan-ciptaan Allah. Sebagai kita sebagai umat muslim memiliki rasa ini ya. Kalau kita ini merasa lemah, merasa gak ada apa-apanya lah kalau dibandingin seluruh, bukan hanya bumi ya, angkasa bumi itu kan cuman planet yang kesekian dari besarnya Bima Sakti, galaksi dan segalanya. Manusia itu kalau dilihat cuma entah setitik aja kelihatan apa enggak gitu. Luar biasa kita ini lemah. Nah gitu. Jadi kalau gharizah tadayun itu menyadari dirinya butuh menghamba kepada Allah. Di sini ada beberapa tokoh ya. Kayak Dr. Alfred Adler, ini Bapak psikologi individual. Ada Dr. Sigmund Freud, Bapak psikoanalisis, dan Dr. Carl Jung, Bapak psikolog analitik. Ini semua adalah tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh dunia yang secara penelitiannya mereka ternyata ada nilai-nilai gharizah di situ. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Dan maka istilahnya apa ya? Yang tahu ada nilai-nilai gharizah atau naluri itu hanya umat muslim yang mempelajari Al-Quran, mempelajari karakter manusia. Ternyata di luar itu orang-orang barat pun dapat gejala-gejala itu. Seperti Dr. Alfred Adler ini mengatakan bahwa mencari rasa superioritas. Jadi orang-orang ini mencari rasa superioritas. Superioritas itu apa? Menunjukkan bahwa ada naluri bako di situ. Bagaimana Dr. Sigmund Freud? Memuaskan kebutuhan dasar seperti nafsu seksual. Seandainya orang-orang ini belajar Islam, membaca Al-Quran, pasti tahu memuaskan kebutuhan dasar nafsu seksual itu berhubungan dengan naluri berkasih sayang. Bagaimana dengan Dr. Carl Jung? Simbol dan motif universal yang ada di berbagai agama. Jadi dokter ini paham kalau manusia itu membutuhkan penghambaan, butuh pensucian diri, butuh ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Simbol dan motif universal yang ada di berbagai agama. Peneliti aja ke arah sana semuanya di gharizah-gharizah yang ada pada manusia. Hanya saja belum lengkap ilmunya. Satu cuma dapat satu sisi.
yang lain juga sisi yang lain sisi yang lain. Nah, Al-Quran menunjukkan bukti bahwa semua itu memang Allah ciptakan kepada diri manusia. Belum lengkap mereka dapatnya gitu istilahnya. Next ya? Ya, next. Nah, tinggal dibagi nanti sama Pak Devi. Pak Devi akan melanjutkan cara kerja hatinya, naluri atau goriza. Untuk Pak Devi, kami persilahkan. Oke, ya terima kasih Mak Super, Bu Hani. Ya, jadi sebelum kita masuk untuk mengenal anak kita lebih lanjut ya, kita harus paham dulu cara kerja hati itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata hati kita ini ada mesinnya yang namanya ghorizah. Nah, dan ghorizah ini ada 3 bagian. Pertama ghorizah bakok, terus ghorizah nauk, dan ghorizatul tadayun ya. Nah, sekarang secara umum kita lihat cara kerja hati itu seperti apa, supaya kita lebih paham nanti bagaimana cara kita bisa mengelola hati ini dengan lebih baik. Baik, yang pertama, sifatnya ghorizah ini itu pemicunya, jadi tadi ada pemicu rasa ya. Nah, pemicu rasanya itu datang dari luar atau dari ingatan masa lalu. Nah, seperti tadi contohnya kan, ketika ada pencuri datang masuk ke rumah kita, atau anak kita lahir, atau kita melihat seorang wanita yang cantik, gitu ya, atau bagi seorang wanita melihat laki-laki yang ganteng, gitu ya. Terus apalagi tadi, melihat ada orang berpakaian necis, melihat ada orang berpakaian kucel, gitu. Itu kan semua dari luar diri kita, gitu ya. Nah, itulah yang nanti akan memancing goriza kita untuk mengeluarkan emosi, mengeluarkan sikap, gitu. Jadi pancingannya, pemicunya datang dari luar atau dari ingatan masa lalu, misalnya. Misalnya kita punya teman gitu ya, 5 tahun lalu minjam duit kita gitu kan, bang pinjam 100 dulu dong gitu kan, besok dibayar. Nah, ternyata udah 5 tahun nggak dibayar gitu Lagi kan. ya. Udah 5 tahun nggak dibayar. Pinjam 100. Nah, setelah 5 tahun ada teman yang lain nanya, ada kabar nggak dari si Fulan? Nah, begitu dengar nama si Fulan, kita langsung marah. Kenapa? Ingat dia punya utang sama kita yang dia janji cuma 100. yang dia janji bayar 1 hari, ternyata udah 5 tahun nggak bayar. Dihubungin nggak bisa gitu kan. Nah, jadi muncul rasa marah gara-gara ingatan masa lalu. Jadi pemicunya datang dari luar. Nah, artinya apa? Kalau pemicu datang dari luar bisa kita kelola, gitu. Karena dia datang dari luar diri kita. Artinya apa? Bisa kita kelola nih. Seperti apa dia akan mendampaki diri kita, bisa kita kelola. Nah, beda halnya nanti dengan potensi kebutuhan jasmani. Rasa haus, rasa lapar, rasa ngantuk, itu semua datangnya dari dalam. Kalau sudah muncul, itu susah ngelawannya. Muncul rasa ngantuk, itu udah susah ngelawannya. Mau minum kopi 1 drum pun kalau udah ngantuk ya tidur aja tetap gitu kan. Mau apa, muncul rasa lapar, dibilang nggak lapar, itu tetap jalan rasa lapar gitu. Nah, jadi beda kalau pemicu datang dari dalam itu agak lebih susah mengendalikannya dibanding yang datang dari luar. Lebih gampang untuk kita kelola. Artinya apa? Semua yang contoh-contoh tadi disampaikan itu bisa dikelola. Nah, mengelolanya arahnya kemana? Ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita lihat dulu faktor pemicu rasa. Jadi ada ghorizatul tadayun, ghorizah penghambaan, pensucian gitu. Nah, apa yang paling mempengaruhi tadayun kita, gitu ya, yang paling mempengaruhi rasa penghambaan kita itu adalah akal kita. Jadi akal ini adalah sebuah proses, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Akal ini adalah sebuah proses berpikir yang akan menghantarkan kita kepada siapa nih sebenarnya Tuhan kita. Nah, bisa jadi perasaan juga bermain. Artinya apa? Nggak pakai akal gitu. Jadi mainnya perasaan doang. Oh, rasanya inilah yang harus gue sembah. Gitu. Rasanya inilah yang lebih hebat. Artinya akalnya nggak dipakai. Artinya dia belum tentu akan menemukan Tuhannya yang benar. Kenapa? Karena akalnya tidak dipakai. Jadi akan berbeda orang yang menemukan Tuhannya dengan cara akal atau dengan tanpa akal. Kalaupun pakai akal, cara berpikirnya nanti beda lagi. Ada cara berpikirnya benar, ada yang cara berpikirnya salah. Contohnya, orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan. Mereka ngerasa sudah berpikir.
mereka punya cara berpikir sendiri, tapi cara berpikirnya salah, sehingga mereka menyimpulkan Tuhan tidak ada. Nah, gitu. Jadi seolah mereka sudah memakai akal mereka, sudah pakai logika mereka, tapi caranya salah. Jadi dari sudut pandang kita sebenarnya ya sama aja sebenarnya nggak pakai akal itu, gitu. Pakai hati saja. Nah, jadi sebenarnya paling menguatkan perasaan tadayun kita itu adalah akal. Karena nanti akidah kita itu ada yang baru masuk. Yang paling menguatkan akidah kita itu nanti adalah akal kita, jalur akal. Nah, ini pembahasannya nanti di topik yang berbeda. Nah, lalu ada Warizah, kalau bisa dipencet. Now, Warizah now ini yang paling mempengaruhinya, faktor pemicu rasanya yang paling kuat itu datangnya dari keluarga sendiri, keluarga inti, dari kedua orang tua, dari kakak adiknya, atau keluarga kakek nenek di rumah, gitu ya. Ini yang paling nanti paling kuat membangun, memicu lahirnya rasa-rasa nau nanti. Nah ini yang harus hati-hati ya, karena dia selain dari keluarga inti, gitu ya, nau ini kuat juga dipicu oleh teman-teman dekatnya. Nah, syukur-syukur anak kita nanti berteman dengan anak-anak yang baik. Gimana kalau lingkungan pertemanannya nggak baik? Nah, tadi sudah dicontohkan juga kan, ketika anak tidak mendapatkan rasa sayang di rumah, dia akan mencari keluar, gitu. Nah, jadi di rumah jarang diajak main sama ibunya, jarang dipeluk-peluk sama ayahnya, keluar nyari yang bisa meluk, nah, kan bahaya, gitu. Nah, apalagi kalau misalnya anak laki-laki dipeluknya sama laki-laki lagi, ya ini lebih bahaya lagi. Nah, ini sangat berbahaya, makanya nau ini harus tuntas di keluarga. Jangan sampai anak mencari nau ke luar. Nah, apalagi nanti yaitu dia punya pertanyaan atau dia nggak percaya sama orang tuanya, dia percayanya sama kawannya. Tapi kawannya ini nggak benar pula, itu kan kacau juga. Misalnya dia dapat informasi tentang misalnya ganja gitu kan, terus nanya, bang ganja itu apa sih bang? Nah, kata temannya apa? Mau tahu ganja nih coba sekalian, nah, kan kacau. Nah, artinya apa? Kita juga harus membangun lingkungan pertemanan, mengawasi lingkungan pertemanan anak-anak kita nanti ke depannya. Jadi jangan sampai naunya ini nggak tercukupkan di rumah. Lalu yang ketiga, bakok ini dipengaruhi paling kuat adalah prestasi, piala, hadiah gitu ya, kekayaan, ketenaran gitu ya, dikenal banyak orang, juga rasa ancaman dari luar. Seperti tadi ada yang mencuri rumah gitu kan, pencuri masuk ke rumah gitu kan, rumahnya dicuri ya, pencuri masuk ke rumah gitu kan, mengancam diri kita gitu. Atau misalnya ada orang yang mengancam diri kita dan keluarga kita, ini akan bakok kita akan keluar. Dan bakok ini memang paling posisinya memang paling luar karena paling gampang terpicu. Makanya di dunia yang tadayun dan nau nggak terlalu dominan, maka yang akan selalu dominan adalah bakok gitu. Jadi perang-perang itu karena bakok yang selalu dikedepankan. Perang-perang jadi sekarang ya, bukan perang Rasulullah, itu beda. Oke. Nah, ini faktor-faktor pemicu rasa pada hati. Datangnya dari luar semua. Nah, ketika ada faktor pemicu rasa ini gitu, ketika ada pemicu rasa, maka dia butuh dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi gitu kan, akan berdampak pada perilaku. Nah, bisa jadi pemenuhan ini bisa dialihkan. Misalnya di kantor bos marah-marah, si bapak sebagai pegawai merasa tertekan, tapi nggak bisa balik marah sama bos, dongkol gitu kan, ngedumel gitu. Sampai ke rumah, rasa marah yang terbangun gara-gara diomelin bos dilampiaskan di rumah. Yang dimarahin siapa? Anak, istri. Nah, jadi akhirnya rasa pengen balas marahnya dialihkan kepada anak dan istri di rumah. Nah, jadi ini sering terjadi gitu ya. Jadi marahnya sama siapa karena nggak bisa balas marah, gitu, malah dialihkan kepada yang lain. Atau misalnya kocian gitu ya,
Atau kalau misalnya dalam Islam itu ketika ada seorang pemuda ingin menikah, gitu kan, tapi entah belum dapat calonnya, entah belum ada dananya, gitu, maka bisa ditunda keinginan menikahnya. Nah, keinginan menikah tadi kan adalah dorongan dari Ghorizatul Nau. Bisa ditunda dengan cara gimana? Jangan cara berpuasa. Jadi ditunda nih keinginan menikahnya dengan cara berpuasa. Nah, cara pemenuhan, cara penundaan, dan cara pengalihan ini bisa berdampak pada perilaku. Nah, apabila tidak terpenuhi dengan baik, bisa menyebabkan kemarahan, kegelisahan, kegalauan, perilaku tidak wajar, bahkan sakit jiwa. Seperti tadi kan, Bapak sebenarnya pengen balik marah sama bos. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak salah. Bosnya marah-marah nggak jelas. Yang salah orang lain, dia yang disalahkan. Pengen marah balik. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak berani ngelawan bos. Akhirnya apa? Perilaku jadi tidak wajar. Yang dimarahi anak sama istri. Gitu. Kan jadi galau. Gitu. Nah, perilakunya jadi tidak wajar. Atau kalau misalnya kita lihat di Jepang gitu ya, misalnya ya, atau Korea juga udah mulai, ketika tidak bisa berprestasi anak-anak sekolahnya, mereka memilih bunuh diri, gitu kan, menjadi perilaku tidak wajar, bahkan cenderung perilaku yang seperti orang sakit jiwa, gitu. Nah, akhirnya, gitu ya, akhirnya ketika cara pemenuhan tadi tidak terpenuhi sama seperti tadi kan, misalnya pengen nikah, gitu kan, tapi cara pengalihannya nggak benar, tidak berpuasa, tapi dengan cara apa? Dengan cara misalnya dibawa kawin lari lah, atau dihamilin duluan lah supaya bisa dinikahi lah, segala macam gitu. Nah, ini kan jadi perilaku-perilaku yang tidak wajar, bahkan cenderung sakit jiwa. Nah, kalau mau kita lebarkan sedikit pembahasannya, cara pengalihan, cara penundaan, pemenuhan naluri tadi, itu sudah banyak diajarkan di agama kita, di dalam Islam. Maka ketika cara penundaan, cara pemenuhan, cara pengalihan yang tadi tidak sesuai dengan agama kita, itu tidak sesuai dengan Islam, gitu ya, memang cenderung menghasilkan masyarakat yang sakit jiwa. Makanya kalau kita lihat, gitu ya, peta global, yang banyak orang sakit jiwa, yang banyak dokter spesialis sakit jiwa, yang banyak psikiatrisnya, itu memang negara-negara Barat yang memang tidak mengenal Islam. Beda dengan negeri-negeri yang notabene mayoritas Muslim. Itu perilaku tidak wajar itu sangat jarang kita dengar. Yang orang sakit jiwa itu nggak banyak kasusnya di sana. Walaupun berapa tahun belakangan mulai meningkat. Kenapa? Karena Islamnya ditinggal. Ini jadi kunci jawaban kita nanti di belakang. Ketika Islamnya ditinggal, makin banyak orang sakit jiwa. Nanti kita lihat lebih lengkapnya di belakang ya, insya Allah. Nah, tapi ketika terpenuhi dengan baik, ini akan bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, misalnya suami istri, gitu kan, penghasilan pas-pasan, bukan pas mau haji bisa berangkat haji gitu, bukan ya, tapi memang cukup untuk kehidupan sehari-hari, itu pas hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tapi mereka bahagia. Kenapa? Karena bagi mereka itulah rezeki dari Allah, selesai. Ketika tetangganya beli mobil baru, mereka santai, nggak terganggu. Karena bagi mereka itulah rezeki tetangganya. Ketika tetangganya bolak-balik berangkat haji, mereka nggak terganggu. Mereka, ya alhamdulillah kami dengan rezeki kami, tetangga dengan rezeki tetangga. Sehingga hidupnya hanya dengan papasan, tapi hidupnya bahagia. Atau pasangan suami istri, belum punya anak, gitu. Tapi mereka paham, punya anak ini rezeki dari Allah. Jadi mereka nggak stres ketika belum punya anak, sehingga hidupnya santai, bahagia, gitu. Bahkan kalaupun dia kaya raya, gitu, dia memanfaatkan uangnya untuk jalan kebaikan, sehingga dia tenang. Uang itu bukan uang haram. Kalau uang haram kan deg-degan terus, gitu, khawatir hilang lah, anak tidak patuh sama orang tua lah, gitu. Nah, kalau pemenuhannya terpenuhi dengan baik, ini akan meningkatkan kualitas hidup. Nah, dia juga berhubungan erat dengan motivasi hidup. Jadi, nah, ini ada kisah, gitu ya. Ada sesuatu orang sedang menatap bukit yang tinggi, terjal, dan berisiko tinggi kalau dipanjat.
Nah, di atasnya gitu ya, di atas bukit ini ada tanaman obat. Tanaman obat ini sangat manjur, sangat langka, sangat berharga. Nah, kalau motivasi dia untuk mendapatkan tanaman obat itu hanya kalau dijual bisa dapat uang banyak, tapi resikonya mati, gitu kan. Nah, tentu dia masih hitung-hitungan nih, banyak hitung-hitungannya nih, mau ambil apa enggak. Bahkan bisa jadi memutuskan, udahlah daripada mati ngapain, gitu kan. Jadi motivasinya lemah, kalau hanya sekedar kekayaan. Beda kalau misalnya dia butuh mengambil obat itu untuk ibunya yang sakit. Nah, motivasinya lebih bermakna, lebih ke nauknya, gitu. Pasti nggak apa-apalah resiko mati, yang penting ibu bisa sehat, gitu. Lebih kuat motivasi dia untuk mengambil tanaman obat tersebut. Nah, atau gitu kan, nah, ini sedang terjadi pandemi misalnya di dunia seperti kemarin, dan tanaman ini adalah satu-satunya tanaman untuk kembali menyehatkan seluruh manusia di dunia. Yang kalau dia yakin kalau dia mengambil ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Dan bahkan ketika dia gagal mendapatkan lalu meninggal dalam usahanya, dia akan mati syahid. Nah, ini kan nggak akan terbendung lagi nih motivasinya, pasti kuat sekali motivasinya. Jadi ketika motivasi ini kita kaitkan sama tadayun, itu akan jauh lebih kuat daripada hanya sekedar dibakok harta kekayaan atau di maknawiyah. Nah, ini yang kita sebut motivasi madiyah, maknawiyah, dan ruhiyah. Sehingga kita kalau mau melakukan suatu amalan, selalu letakkan motivasi kita di ruhiyah. Gitu. Nah, ini sebenarnya clue-nya udah banyak nih ya, untuk yang terkait nomor 3 tadi. Jadi apapun yang kita lakukan, gitu, kita mencari uang, kita berhidup berkeluarga, punya anak, itu selalu kita kaitkan dengan motivasi ruhiyah. Itu akan jauh lebih kuat daripada hanya sekedar maknawiyah atau hanya sekedar madiyah. Ini cara mengolah hati kita supaya kuat, supaya terus termotivasi. Nah, ini sudah dibahas juga tadi di awal. Menghadapi pemicu rasa yang sama, hati setiap orang bisa bereaksi berbeda, tergantung ghorizah mana yang sensitif pada dirinya. Kita lihat contohnya ya. Bagi anak-anak atau bagi orang-orang, gitu ya, ini bisa kita aplikasikan ke anak kita nanti, atau kita aplikasikan pada diri kita sendiri juga bisa. Orang-orang yang bakoknya tinggi, gitu ya, tapi secara nauknya dan secara tadayunnya lemah, artinya apa? Dia hanya mencari eksistensi diri, hanya mencari selamat diri sendiri. Nah, seperti apa orangnya? Orangnya seperti ini. Mereka cenderung egois, tidak peduli perasaan orang lain, cenderung bersikap kasar, karena nggak punya rasa belas kasihan, nggak punya rasa kasih sayang, gitu. Dan menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena nggak tahu halal haram, nggak peduli halal haram. Tadayunnya tadi lemah. Tidak peduli halal haram perbuatan. Orientasi hidup hanya prestasi dan kekayaan, dan cenderung tidak dekat dengan keluarga. Banyak nggak kita lihat orang-orang kayak gini? Cukup banyak ya. Apalagi kalau suka nonton sinetron gitu ya. Contohnya banyak. Tapi ya di kehidupan nyata juga banyak gitu ya. Ada orang tua atau ayah yang jarang pulang, yang penting dia mencari duit keluar gitu kan. Kadang bukan tuntutan keluarganya juga, tapi memang dorongan pribadi dia saja. Gitu. Kasih sayangnya ditunjukkan dengan cara uang juga gitu. Jadi orang bakok yang kayak tadi itu, ya kasih sayangnya dia tunjukkan dengan cara materi. Kan aku sudah ngasih kamu duit, apalagi yang kamu minta. Nah, di dunia nyata banyak yang seperti itu juga. Dan dia kadang tidak peduli masalah halal haram. Nah, ini kalau tidak seimbang sama sekali gitu ya. Nah, ini bahaya kan kalau seperti ini. Lalu kita lihat, ya artinya dia segala sesuatu itu dia semua pemicu rasa itu gitu kan, setiap kejadian yang menimpa dia tanggapin dengan bakoknya. Jadi dia tidak bisa menanggapi dengan nauknya, tidak menanggapi dengan tadayunnya, tapi dia selalu menanggapi dengan bakoknya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sensitif nauknya tinggi, tapi bakoknya rendah, tadayunnya juga rendah. Nah, orang ini tidak punya rasa memiliki yang kuat. Artinya apa? Kalau hilang barang ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Atau
keluarganya dicederai, ya sudahlah, biarin saja gitu. Dan dia lemah ketika menghadapi konflik. Itu tadi, ketika ada yang mencederai keluarganya, dia nggak berani ngelawan gitu. Lebih cenderung ya sudahlah, yang penting baik-baik saja gitu. Yang penting masih hidup, yang penting masih aman-aman saja. Bahkan ketika ada yang meninggal pun ya nggak berani juga ngelawan. Nah, jadi secara ini lemah gitu. Dan cenderung mengumbar rasa sayang kemana-mana. Nah, ini kalau di Amerika itu dulu ada kaum hippies ya, kaum hippies. Nah, ini lebih kurang seperti itu. Di Indonesia juga pendidikan sekarang juga cenderung seperti ini, gitu ya. Lebih banyak memicu ke nauk yang tinggi, gitu. Dan ini menjadi salah satu pemicu LGBT. Kenapa? Karena rasa sayang itu lebih utama daripada yang lainnya. Lebih penting daripada kebanggaan sebagai seorang laki-laki. Nah, kalau kebanggaan laki-laki itu kan jatuhnya ke bakok. Nah, ketika bakoknya hilang, gitu kan, lebih ditonjolkan rasa sayang-sayang saja. Jadilah muncul sayang-sayangan sesama laki-laki. Jadi hati-hati ya, kalau anak kita terlalu tinggi nauknya, tapi bakoknya nggak kelihatan, ini harus hati-hati. Lalu yang ketiga, kalau ternyata tadayunnya yang tinggi, tapi bakok dan nauknya lemah. Ternyata nggak bagus juga, gitu ya. Tidak seimbang juga. Kenapa? Karena cenderung meninggalkan kehidupan duniawi, menunjukkan diri hanya dengan beribadah, bahkan cenderung berlebihan dalam beribadah. Jadi urusan duniawi dia nggak peduli, masalah politik dia nggak peduli, masalah perampokan kepada umat muslim dia nggak peduli, penjajahan atas umat muslim di negara-negara lain dia nggak peduli. Pokoknya aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa berzakat, aku bisa berangkat haji, selesai. Nah, kehidupan duniawi itu urusan lain lah, dia nggak peduli. Makanya kemarin tuh ada kabar gini, dia hijrah. Jadi awalnya dia punya profesi apa gitu ya, yang penuh dengan kemaksiatan. Lalu dia belajar Islam, memutuskan hijrah, keluar dari usahanya, keluar dari profesinya. Tapi apa yang dilakukan? Dia melarikan diri ke tengah-tengah hutan. Meninggalkan kehidupan duniawi, tinggal di tengah hutan. Nah, ini hijrahnya mencontoh Rasul apa tidak? Ini kan jadi lucu ya. Hijrah tapi melarikan diri ke tengah-tengah hutan gitu. Tidak seperti contohkan oleh Rasul. Nah, dan juga diri hanya dengan beribadah saja. Nah, jadi artinya apa? Ghorizah yang berlebih, tadayun yang berlebihan juga tidak bagus juga. Maka ini ya, ini kuncinya nanti cara kita mengelola hati kita. Bakok, nauk dan tadayun itu harus seimbang. Bisa jadi nanti ada anak yang lebih dominan bakoknya, nggak apa-apa, tapi nauknya harus mengikuti. Atau nauknya yang tinggi, bakoknya harus ngikutin juga. Atau tadayunnya tinggi, bakok dan nauknya juga harus ngikutin. Jadi nggak boleh terlalu timpang. Minimal dia berdekatan, walaupun tetap ada yang lebih sensitif, lebih dominan. Nah, kunci terakhir adalah agar hati kita ini sehat, gitu ya. Cara mengelola hati kita ini benar, gitu. Nauk, pemenuhan nauk tadi, pemenuhan rasa kasih sayang kita, itu harus selalu terkait dengan pemenuhan agama kita. Pemenuhan rasa penghambaan kita. Pemenuhan rasa bakok kita, rasa pengen memiliki, rasa pengen membela diri, itu harus selalu terkait dengan tadayun kita. Harus selalu terkait dengan rasa penghambaan kita kepada Allah. Rasa agama kita kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi kunci emasnya adalah ya, pemenuhan ghorizah, bakok, dan ghorizah nauk harus selalu seimbang, sejalan, dan terpaut dengan pemenuhan ghorizah tadayun yang sahih. Itu dia kuncinya. Supaya pengelolaan hati kita ini benar. Supaya pemenuhannya tadi itu, ya kan tadi ketika ada pemicu rasa datang dari luar, kita menghadapinya itu dengan hati yang kuat. Hati yang kuat ini gimana? Bakok, nauk, tadayun seimbang. Sama-sama bisa merespon dengan baik. Lalu lebih dari itu, ketika kita mau memenuhi nauk kita atau ketika kita mau memenuhi bakok kita, harus selalu terikat dengan pemenuhan ghorizah tadayun kita. Mau suka sama wanita, caranya dinikahi.
yang sesuai dengan tadayun kita. Kesal sama orang, marah sama orang, masalahnya apa dulu? Lihat dulu tadayun kita, agama kita ngajarkannya seperti apa. Kalau hanya masalah sepele, amarah kita harus diredam. Caranya gimana? Duduk, zikir, dibawa rebahan, biar amarahnya hilang. Kalau masalahnya memang ada keterkaitannya sama syariat, laporkan kepada kodi, bukan dengan main potong tangan sendiri, gitu kan? Nah, jadi harus sesuai dengan tadayun. Ini kuncinya. Pemenuhan gorizah tadayun yang sahih. Nah, pemenuhan gorizah tadayun juga harus yang sahih. Nggak bisa sembarangan. Kenapa? Kalau nanti sembarangan, nah, nanti timpang lagi, sakit jiwa lagi. Kita lihat ya. Pemenuhan gorizah tadayun yang sahih itu seperti ini. Pertama, tunduk dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kepada yang lain. Nggak bisa kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa? Ketika menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, pemenuhan gorizahnya jadi bermasalah. Sehingga timbul perilaku tidak wajar lagi, timbul sakit jiwa lagi. Contoh, tetangga kita gitu ya, yang para pemuka agamanya tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan dengan wanita. Apa yang terjadi? Nah, di rumah-rumah ibadat mereka tetap terjadi perilaku itu, tapi menyimpang sesama jenis dan kepada anak-anak. Itu terjadi. Kenapa? Karena tidak menyembah kepada Allah. Gitu. Atau dengan bawahannya. Atau yang agama-agama lain, itu juga tetap muncul perilaku yang menyimpang akhirnya. Kenapa? Karena tidak menyembah kepada Allah. Nah, kalaupun kita sudah menyembah kepada Allah, tapi nomor 2 kita tinggalkan, juga akhirnya terjadi perilaku tidak wajar. Taat dan pada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, sholat ya, gitu kan? Berangkat haji berulang-ulang, tapi melakukan usahanya dengan riba. Akan muncul perilaku tidak wajar juga, gitu. Akan muncul sakit jiwa juga. Faktanya banyak. Saya sudah sering ketemu sendiri, gitu kan, sering interaksi juga dengan orang-orangnya. Ya begitu. Secara penampakan rajin ibadah, bahkan cara berpakaiannya mengikuti cara berpakaian Rasulullah, gitu kan, pakai jubah, pakai sorban. Tapi perilakunya nggak wajar. Kenapa? Karena ada riba di sana. Nah, maka pemenuhan gorizah tadayun yang sahih itu hanya bisa dengan 2 cara ini. Tunduk dan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat pada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pemenuhan gorizah baqo dan gorizah nau yang sahih itu adalah dengan mengikuti seluruh aturan Allah, yaitu kafah. Jadi hati kita ini baru bisa benar-benar sehat, baru benar-benar terpenuhi dengan baik perasaan kita, gitu ya, kalau kita hanya menyembah kepada Allah dan mengikuti seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 2 ini hilang, selesai. Hati kita pasti akan bermasalah. Apa buktinya? Pertama, perintah dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Artinya apa? Allah telah memerintahkan kita masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Yang kafah itu seperti apa? Pertama, Islam mengajarkan tentang akidah, tauhid. Nah, tadi yang pertama kan, hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nggak pakai perantara, apalagi bukan kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah, tauhid. Lalu Allah juga mengajarkan tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini semua harus kita laksanakan. Haji untuk yang mampu. Sholat, zakat, puasa tidak ada syarat. Harus bisa laksanakan semua. Tapi apakah hanya ini? Tidak. Ada perintah tentang akhlak juga. Ada perintah tentang waris juga. Harus ngakuin nih, di Indonesia sendiri banyak yang sudah meninggalkan hukum waris. Artinya apa? Nomor 2 sudah ditinggalkan, sudah mulai ditinggalkan. Bahkan sholat, zakat, puasa, haji saja sudah banyak yang meninggalkan.
Masalah pendidikan, Islam mengatur masalah pendidikan, tapi banyak ditinggalkan. Bahkan cenderung mengejar pendidikan yang mengarahkan kepada tidak percaya pada Tuhan. Masalah jual beli, riba tadi masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat atau akar-akar yang rusak. Gitu. Masalah sosial, pergaulan wanita laki-laki dan perempuan, masalah aurat, ini semua bermasalah sekarang. Masih banyak ditinggalkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, selain semua ini, gitu, dan masih banyak lagi sebenarnya, ada satu poin yang paling penting yang kita tinggalkan juga saat ini, gitu, yang banyak umat muslim tinggalkan saat ini. Apa itu? Yaitu dakwah. Nah, dakwah ini kan wajib ya. Ada yang bilang dakwah tidak wajib, boleh silahkan nanti angkat suara. Dakwah kan nggak wajib, gitu. Boleh dengan dalilnya. Nah, dakwah ini wajib. Kenapa? Dan sangat penting gitu ya. Kita bisa mengenal sholat, kita bisa mengenal Allah bahkan, gitu ya, mengenal akidah kita, mengenal masalah jual beli, mengenal masalah waris. Itu karena ada dakwah. Kita mengenal masalah zakat, puasa, haji, karena ada dakwah masuk ke Indonesia sampai kepada diri kita. Kalau nggak ada dakwah, ini hilang semua. Makanya kondisi saat ini sekarang, dakwah ini menjadi salah satu yang terpenting yang harus kita lakukan. Dan dakwah ini adalah aktivitas Rasul. Kan gitu. Nah, jadi ini kebetulan ya, bertepatan dengan momen Maulid. Gitu ya. Kita mengatakan cinta Rasul, tapi aktivitas Rasul tidak kita ikutin. Nah, ini yang menjadi salah satu kerusakan sekarang ini. Nah, terus bagaimana nih kalau Islamnya nggak dipakai? Nah, tadi kan salah satu syaratnya itu Islam secara kafah, kan? Terus gimana kalau Islamnya nggak dipakai? Nah, Rasul telah jelas mengatakan dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan minta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad, Hasan Sahih, dan hadis ini Hasan, artinya benar, kuat. Nah, kesalahan di sini maksud apa? Apakah kesalahan nambah garam atau lupa nambah garam di masakan? Enggak. Apakah kesalahan di sini dimaksudkan lupa bawa kunci mobil atau lupa bawa kunci rumah? Enggak. Tapi kesalahan di sini maksudkan adalah meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Maka setiap kali kita melakukan itu, maka hati kita semakin menghitam, semakin busuk, semakin rusak. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kebenaran di dalam diri kita. Kalau yang kayak gini, pasti hati kita yang nggak sehat jadinya. Maka setiap kali ada pemicu rasa tadi, itu akan cenderung salah emosi kita dan perilaku kita. Sehingga yang terjadi terus adalah kerusakan lagi, kerusakan lagi, kerusakan lagi. Nah, apakah ini yang kita inginkan pada diri kita? Apakah ini yang kita inginkan kepada anak-anak kita? Lalu dampaknya gimana kalau sudah seperti ini? Dampaknya dahsyat ya. Pada diri sendiri, gitu ya, pada setiap individu saja, itu perilaku akan rusak. Kenapa? Karena pemikiran sudah tidak sama, perasaan tidak sama. Ketika pemikiran tidak sama, perasaan tidak sama, maka masyarakat akan rusak. Kenapa? Standar baik buruknya tidak berasal dari Islam. Nah, ini yang sekarang terjadi kan di tengah-tengah masyarakat. Mana yang baik, mana yang buruk, udah nggak jelas. Kayak sekarang pinjol, merajalela, gitu kan? Bikin stres. Nggak dipakai standar Islam. Pinjol itu apa? Pinjol itu riba. Tapi malah banyak dipakai oleh masyarakat kita. Bahkan di kampus-kampus muslim pun banyak pakai. Kabar terakhir kemarin itu IPB. Yang di sana banyak aktivis dakwahnya. Di UIN pun sama. Banyak terjerat pinjol. Kenapa? Karena standar baik buruk tidak berasal dari Islam. Nah, ketika masyarakat rusak, maka negara akan hancur karena aturan Islam tidak diterapkan. Jadi, masalah hati ini luas dampaknya. Ketika kita meninggalkan aturan-aturan Allah, hati kita rusak, diri kita rusak, masyarakat kita rusak, negara kita juga hancur. Ada yang baru masuk. Sudah di ujung sekali.
Nah, jadi bukan perkara remeh ya ketika kita salah mengelola hati kita. Mungkin kehancuran itu bukan di zaman kita, tapi ketika kita membiarkan anak-anak kita menjalani hal yang salah, gitu kan, mereka mengelola hati mereka dengan cara yang salah, maka kerusakan itu akan semakin terasa, semakin terjadi, dan negara ini juga akan semakin hancur. Jadi ini ya cara kerja hati, yang cara kerja itu khas. Kenapa? Karena datangnya emang dari Allah. Kan gini ya, orang yang punya produk, dia akan mengajarkan orang cara memakai produknya. Ada cara pemakaian produk. Yang bikin handphone, beda merek antara Samsung dengan Apple, beda cara pakainya. Yang bikin mobil, antara Daihatsu dengan mobil Peugeot misalnya yang buatan Eropa, beda cara memperlakukannya, beda cara menservisnya. Hati itu ciptaannya Allah. Allah yang paling tahu cara kerjanya, dan Allah telah memberi petunjuk cara manusia mengelolanya. Kalau kita kelola hati kita dengan cara yang salah, yang terjadi seperti ini. Kita rusak, anak-anak kita rusak, masyarakat rusak, dan negara juga akan rusak. Nah, apakah kita belajar parenting ini untuk menyelamatkan anak-anak kita, atau membiarkan anak-anak kita rusak? Kan kita pengennya menyelamatkan anak-anak kita. Kita belajar parenting untuk anak-anak kita ini punya masa depan yang lebih cerah. Kalau kita biarkan mereka meninggalkan Islam, atau lebih spesifik tadi meninggalkan dakwah, artinya apa? Kita membiarkan mereka, mungkin diri mereka akan aman. Kenapa kita didik? Karena kita didik dengan intensif. Tapi masyarakat tetap akan rusak. Kenapa? Karena dakwah tidak jalan tadi. Nah, lalu kita biarkan anak kita hidup di dalam lingkungan yang rusak tadi, hidup dalam masyarakat yang rusak tadi. Berapa lama mereka akan bertahan hidup baik-baik saja? Pasti akan berat sekali. Kita belajar parenting untuk masa depan anak kita. Kita belajar parenting supaya anak kita ini hidup baik, hidup tangguh di masa depan. Tapi kita nggak bisa abaikan masalah masyarakatnya. Kenapa? Karena kalau kita abaikan masalah masyarakatnya, itu tadi. Anak kita akan hidup di dalam lingkungan yang rusak. Apakah itu yang kita inginkan? Tentu tidak. Sebagai orang tua yang sayang kepada anak, gitu ya, kembali ke pembahasan materi pertama, kita sayang kepada anak itu harus karena petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah adalah setiap diri manusia adalah menjadi pendakwah di muka bumi, menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Nah, maka kalau kita benar-benar pengen mendidik anak-anak kita, maka didiklah mereka dengan Islam secara kafah, ajarkan mereka, dekatkan mereka kepada dakwah. Termasuk diri kita juga. Sebagai orang tuanya, kita mencontohkan kepada mereka. Kita nih ikut dakwah. Anak-anak kita libatkan di dalam dakwah. Kenapa? Kalau kita tinggalkan, kembali lagi, hatinya pasti akan cacat, akan rusak, meninggalkan dakwah. Nah, tapi ada kok yang nggak dakwah, hidupnya baik-baik saja. Nah, insya Allah ada tuh, pasti ada. Cuman kita aja nggak tahu. Gitu. Pasti ada. Ya misalnya gini, mungkin perilakunya wajar gitu dalam sudut pandang manusia. Tapi meninggalkan dakwah itu kan sudah sebuah kemaksiatan, sudah sebuah perilaku tidak wajar. Gitu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan untuk dakwah, Rasul mencontohkan dakwah. Standarnya itu. Gitu. Jadi sayang kepada anak, standarnya itu. Kalau kita jauhkan mereka dari dakwah, artinya kita sudah melanggar standar tadi. Artinya kita sebenarnya sayang apa enggak sama anak, harus kita tanyakan lagi pada diri kita. Sekarang ini banyak orang tua yang menghalang-halangi anaknya untuk ikut dakwah. Ketika anaknya diajak ngaji, oh janganlah ikut-ikutan itu, radikal segala macam. Ini sebenarnya sayang tidak sama anak. Nah, ini yang harus kita
kuatkan dalam diri kita bahwa anak itu harus dakwah dan kita pun sebagai orang tua harus dakwah. Kalau memang benar-benar kita mengatakan kita sayang kepada anak kita. Masya Allah, jauh ya pembahasannya ya dari parenting sampai ke dakwah, tapi berkaitan. Apa kaitannya di hati kita? Maka jagalah dan kelola hati kita dan keluarga kita sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrahnya? Sebagaimana petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Insya Allah. Wow, 1 jam lebih, hampir 2 jam materinya saja. Nah, di sini sudah ada Bunda Arsila, baru gabung betul tadi ya Bunda ya? Bundo Arsila. Baru gabung Kan, betul. Hah? Kak Wati. Oh, baru gabung betul tadi ya Kak Wati ya? Iya Ustaz, baru nyampe rumah. Tapi kesimpulannya dapat ya Bu Ustazah ya? Nah, Insya Allah dapat ujungnya Ustaz. Ya, jadi YouTube aja nanti lihat. nanti boleh di YouTube juga, walaupun yang minggu kemarin belum bikin juga gitu. Nah, jadi emang kita di parenting dengan hati ini memang fokus betul ya bagaimana hati ini kita kelola sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara parenting, tapi kita meninggalkan ajaran-ajaran Allah, itu sesungguhnya kita sudah jauh dari rasa sayang yang diharapkan oleh Allah tadi gitu kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita itu harus kita kenalkan dengan Islam. Salah satunya adalah dakwah. Kenapa? Karena dakwah saat ini menjadi salah satu yang paling penting ya. Kenapa? Karena ajaran Islam sekarang banyak yang ditinggalkan, bahkan diacak-acak gitu ya. Barusan tadi baca lagi, baru banget tadi prewedding, foto prewedding atau apa namanya? Bukan sentuhan. Berduaan di layar gini, bukan mahram nggak apa-apa, asal tidak bersentuhan. Gitu. Katanya. Nah, ini kan luar biasa. Jadi namanya ajaran Islam itu sudah diacak-acak. Gitu. Nah, jadi mahram, tidak mahram boleh berduaan begini asal tidak sentuhan. Nanti boleh pergi pacaran berdua, bukan pacaran tapi jalan-jalan berdua, bukan pacaran asal tidak ada sentuhan. Gitu. Tapi saling tatap, saling memupuk rasa gitu tanpa ikatan pernikahan. Ini diacak-acak ajaran Islam. Maka dakwah itu menjadi salah satu hal yang krusial pada saat ini. Maka kalau kita benar-benar sayang, jadi sayang pada anak harus sesuai dengan perintah dari Allah dan petunjuk dari Nabi Muhammad. Maka kalau sayang pada anak, arahkan mereka kepada belajar Islam yang kafah dan arahkan kepada dakwah. Mereka dakwahkan Islam kafah tersebut. Mereka terlibat dalam dakwah Islam kafah tersebut. Kalau tidak, nah artinya tidak sayang anak. Nah, kesimpulan gampangnya begitu. Silahkan kalau ada yang mau ikutan sharing atau mau mempertanyakan, kok gitu-gitu amat gitu, boleh juga. Tapi kalau yang di sini kayaknya insya Allah sudah paham semua. Tapi boleh kalau mau sharing, mau cerita pengalaman gitu ya. Sangat ditunggu, sangat diharapkan saling sharingnya karena kami juga masih tahap belajar terus ya. Jadi kami juga sangat terbuka dengan sharing-sharing dari yang lain. Iyalah, saya ngapilah. Ya, silakan Pak Ori. Ada yang mau di-sharing atau Ustazah Yulis, pasangan muda? Atau udah ketiduran nih, Ustazah Yulis? Oh, masih bangun rupanya. Suaminya mengikuti Ustazah Yulis? Ikut lah ya. Harus ikut karena ini kalau materi kedua itu pasangan yang sevisi. Kalau nggak sevisi berat. Suaranya nggak keluar Ustazah. Bobo, nggak bayi. Umi aja belum bawa bobo. Silakan kalau ada yang mau di-sharing, mungkin Ustazah Wati sebagai senior kami juga mungkin bisa sharing pengalamannya selama mengelola TK, artinya di parenting jauh lebih pengalaman daripada kami yang masih unyu-unyu ini. Masya Allah. Yang masih 17 tahun. Ya, maafkan masih 20 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Lagi batuk. Dia jangan.
Dari mana nih Bundo baru gabung? Allah. Iya, ini lagi cari obat Hanif. Hanif tadi demam semalam, tapi karena ujian dipaksa masuk. Terus kami gantian demam, jadi lagi cari obat tadi. Terus ingat mau hadir ada kelas, eh, ada kelas ini malam ini kan. Jadi tadi pas lagi di jalan, karena sinyal nggak bagus, nyampe di rumah baru ikut. Tapi ternyata udah di penghujung. Tadi saya pikir malah udah selesai nih kelasnya. Rupanya masih dapat sisa-sisanya. Masih dapat sisa-sisanya, alhamdulillah ya. Nanti lengkapnya versi YouTube-nya boleh nanti udah kita rekam. Insya Allah ditonton. Insya Allah banyak ilmu, banyak hikmah pastinya. Amin, ya Allah. Ada yang mau di-sharing mungkin Ustazah Yulis, Pak Ori Akbar. Pak Ori Akbar ini orang tua SMP ya? Dari SMP KU ya? Ya, Ustazah. Kelas berapa Ananda? Kelas 3. Oh, udah kelas 3. Iya. Kalau boleh tahu nama Ananda? Roid. Abu Roid. Abu Roid ya. Ya, sempat bingung kemarin kan kami kenal juga Ananda Roid. Terus nanya kan suami kan, loh masuk KU ya? Ternyata ketemu Roid yang lain. baru kenal kan, baru bisa, baru tahu. Ternyata udah kelas 3 juga, luar biasa. Iya. Aman-aman aja di pondok? Allah aman. Ustazah. Alhamdulillah. Iya. Namanya pondok kan karena jauh dari kita ya. Iya. Istilahnya. Kadang apalagi kalau anaknya pendiam nih, belum tahu kita ada kejadian atau apa gitu. Kalau yang mau cerita, alhamdulillah. Kayak yang diem-diem kan nggak tahu kita. Iya. Kedekatan sama ABG ini juga unik-unik, susah-susah gampang ya. Pengalaman saya ketemu ABG itu bikin emosi. Iya, karena lebih makin besar itu kan jadi suka menyendiri gitu, Soalnya lebih suka di dirinya. Iya, ketemu yang ya istilahnya penyesuaian lah kita sama mereka, belajar juga mempelajari anak-anak yang sudah mulai dengan dewasa muda ini, banyak yang harus dipelajari dan banyak harus menurunkan ego. Lain gitu kan, mengarahkannya itu berbeda sekali gayanya dengan anak-anak yang masih usia SD gitu, masih bisa kita bilang tuh nurut. Kalau ABG itu belum tentu gitu. Kalau ABG itu lebih ke aku udah besar kok, aku udah tahu gitu apa yang aku mau. Kalau bisa Umi sama Abi itu mengerti gitu kan, banyaknya gitu kan. Gitu. Bagaimana sih? Gaji enggak? Gaji belum. Iya. minta lebih dimengerti kalau ABG. Gitu. Ya, silakan Ayah Bunda. Jam 10. Ustazah Yulis, ada yang mau di-sharing pengalaman ngelola mahasiswa-mahasiswa? Oh iya, mahasiswanya banyak ya. Teman-teman ABG-nya banyak banget usia 20-an ya. 18, 19, 20. Kan itu luar biasa Eza Yulis ya. Anak kampus nih. Senyum-senyum aja. Nggak mau cerita dari tadi. Ya, kalau tidak ada yang mau diceritakan, kita cukupkan. Sudah jam 10 malam. 10 kurang 10. Insya Allah nanti yang kemarin juga belum dinaikin ke YouTube ya. Insya Allah nanti segera dinaikin ke YouTube. Yang bukan kemarin sama yang ini. Insya Allah nanti bisa ditonton ulang lagi kalau ada yang terlewat. Ngajukan pertanyaan di YouTube juga boleh. Ya, nanti kita ini kan bahas kan kalau memang ada pertanyaan tadi. Baik, kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi dengan membahas tentang karakter anak-anaknya, lebih mengenal lebih dalam. Kita membahas lebih dalam karakter anak gitu ya. Insya Allah pekan depan si Bako. Nah, jadi kita akan lebih lihat si Bako ini seperti apa sih orangnya gitu kan. Lalu cara mengelolanya si Bako ini seperti apa gitu. Cara meluluhkannya gitu, cara mengalahkannya, cara mengendalikannya. Tetap anak-anak kita ya, tapi bisa diterapkan juga pada pasangan, insya Allah.
Nanti balas dendam dari final ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waris, Ustazah Yulis, Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Lati, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dikutip warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya, dikutip. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.